Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lembu Express bersama saya Heru Budianto. Di kesempatan minggu pagi menjelang siang. Jadi ini pukul 11 ya. Ya sudah siang hari. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk membuat video lagi, cerita-cerita bareng lagi. Di kesempatan video kali ini mungkin saya mau menjawab pertanyaan dari komentar di channel saya ini tentang intinya harga beli untuk penggemukan jangka 4 bulan. Sebenarnya di video sebelumnya sudah ada ya, dan mungkin akan saya ceritakan sedikit lagi di video kali ini tentang harga beli dan juga bobot masuk untuk idealnya penggemukan jangka 4 bulan. Jadi terus ikutin video kali ini, jangan sampai terlewat. Nah, sekarang mungkin saya mau cerita sedikit tentang berbagi pengalaman tentang penggemukan jangka 4 bulan ya. Jadi ini penggemukan jangka pendek yang pastinya agar cepat untung. Yang mungkin saya awali dari harga beli. Kalau untuk harga beli untuk jangka 4 bulan diusahakan sapi yang sudah bisa dibeli dengan harga timbangan hidup. Biasanya kalau dibelinya di pasar itu kisaran sapi yang bisa untuk dibeli harga timbangan hidup itu sapi yang sudah bobot 500 up. Ya mungkin 450 ke atas itu sudah bisa. Tapi kebanyakan yang sudah bisa dibeli dengan harga timbangan hidup seperti jagal belanja. Gini misalnya, jagal membeli sapi untuk disembelih atau untuk dijagal itu di kisaran harga misalnya 48.000 49.000 standar potong seperti itu. Nah, kita kalau bisa itu mencarinya bakalan itu harganya juga di kisaran yang sudah bisa dibeli timbangan hidup 48 49. Jadi harga jual dan harga beli itu seimbang atau bisa dikatakan sama untuk harga beli dan harga jual timbangan hidupnya. Dan biasanya untuk di pasar harga beli yang dapat atau boleh dibeli dengan harga 48 dan 49.000 per kilo itu sapi yang di kisaran bobot 500 ke atas. Biasanya seperti itu. Kalau 450 kilo ke atas dikit ya kadang-kadang juga ada sih. Tergantung daerah masing-masing saja, setiap daerah berbeda-beda. Kalau untuk di daerah saya ini kalau di pasar Muntilan itu ya kisaran bobot 500 ke atas. Jadi untuk harga beli minimal 500 lah. 500 dikalikan 48 itu mungkin kisaran berapa ya enggak? 24 juta. Ya, kisaran seperti itu. Sekitar 24 juta. Untuk modal pertama kita beli sapi untuk jangka pendek. Ya sebenarnya untuk bobot sih idealnya 450 pun itu sudah bisa untuk masuk penggemukan jangka pendek. Tapi untuk bobot 450 biasanya agak susah. Jadi untuk bobot 450 ke atas yang bisa dibeli dengan harga standar potong atau standar timbangan hidup itu agak susah nyarinya. Lebih mudah bobot beli itu bobot kisaran 500 sampai 600. Kita bisa beli dengan harga yang standar jagal. Jadi kita beli seperti jagal, seperti ya. Jadi harga sama dengan jagal belanja. Kita beli sama dengan harga jagal, lalu menjualnya di harga jagal juga. Jadi tidak ada kemahalan waktu di awal beli. Itu untuk idealnya seperti itu agar kita cepat untung. Dan tinggal kita menggemukannya bagaimana, caranya bagaimana agar sapi itu bertambah bobotnya.
Sehari naik 1 kilo, kalau harga jagal 48.000 berarti per hari kita dapat 48.000 kotor. Nanti tergantung biaya operasionalnya untuk menaikkan bobot 1 kilo itu kita habis berapa per hari, seperti itu. Lalu setelah harga ideal sudah, lalu terus bobot sapi. Bobot sapi idealnya itu untuk penggemukan jangka pendek itu di kisaran 450 pun sudah masuk. Minimal 450 kilo itu sudah masuk untuk penggemukan jangka pendek. 450 sampai 600 kilo bobot masuk. Nanti keluar kisaran ya 600 up lah. Jadi kalau misal kita peliharanya dari bobot 450, nanti kita pelihara 4 bulan sampai 600 kilo ataupun lebih, ya itu sudah bisa panen seperti itu. Lalu untuk idealnya waktu pemeliharaan untuk penggemukan. Kalau untuk penggemukan, sistem penggemukan jangka pendek, nutrisinya kan tinggi. Jadi untuk idealnya waktu itu 4 bulan pelihara. Maksimal 4 bulan. 4 bulan itu kalau bisa segera dikeluarkan. Karena untuk sapi yang jenis-jenis penggemukan jangka pendek kan tidak harus istimewa, tidak harus super, tidak harus begini, begitulah. Pokoknya asal sapi potongannya itu terlihat sapi itu mau ngisi dagingnya saja. Jadi kenapa harus 4 bulan? Karena ada yang sapi dipelihara 4 bulan, umurnya sudah agak berumur ya. Misalnya umurnya sudah poel 2 pasang, terus sudah dipelihara 4 bulan, yang mending dikeluarin saja. Terus nanti bobotnya cuman tembus sampai 650, seperti itu dikeluarin saja. Karena ini yang saya bicarakan kan sedang yang penggemukan jangka pendek, bukan yang untuk sapi superan, untuk sapi jumbo-jumbonan. Kalau sapi jumbo-jumbonan kalau kita rawat dari kecil, apalagi ya kita rawat dari kecil, ya waktunya juga memakan waktu yang banyak sekali. Kalau untuk jangka pendek ya bagaimana caranya kita bisa panen secepat mungkin. Nah, untuk waktu idealnya 4 bulan. Kenapa? Karena sapi penggemukan jangka pendek itu setelah 4 bulan pemeliharaan, perkembangannya tidak sebagus di bulan-bulan awal. Jadi contoh gini, misal di bulan pertama naik 50 kilo, di bulan kedua naik 45 kilo, bulan ketiga naiknya mungkin cuma 35, bulan keempat nanti mungkin cuma naik 25-30 kilo. Dan itu pasti. Kalau untuk jangka pendek pasti seperti itu. Di awal bulan dan bulan kedua itu pokoknya itu perkembangannya baru cepet-cepetnya. Nanti di bulan ketiga, di bulan keempat nanti sudah menurun untuk perkembangan bobotnya. Dan yang pastinya daripada kita membuang waktu dengan hasil yang kurang maksimal, kalau bisa waktu sapi itu sudah tidak berkembang cepat, ya udah dipanen saja, ganti yang baru lagi. Kalau misal di bulan ketiga perkembangannya sudah tidak bagus, ya udah bulan ketiga dijual seperti itu. Dan sapinya sudah gemuk misalnya, ya udah dijual. Tidak harus 4 bulan, cuma 4 bulan itu maksimalnya sih untuk penggemukan jangka pendek. Kecuali untuk jangka panjang ya, jangka panjang itu bisa dibilang untungnya jadi tipis kalau kecuali untuk 1 ton apan ya. Kalau 1 ton up kan tidak bisa diukur dengan harga jagal. Jadi kalau untuk yang standar jagal, kalau kita pelihara lama-lama kemungkinan keuntungannya tipis. Keuntungannya itu banyak di bulan 1, bulan kedua, bulan ketiga. Bulan keempat sudah mulai perkembangannya tidak sebagus di awal-awal bulan masuk. Nah,
Itu untuk soal waktu pemeliharaan sudah, bobot masuk, pembelian ya juga sudah. Lalu apa lagi? Sepertinya ya cuman itu saja lah ya. Untuk perawatan ya tergantung peternaknya saja. Kalau untuk merawatnya kita cuman maksimal 4 bulan. Setelah 4 bulan sapi sudah tidak berkembang cepat dan juga ngikutin postur tubuhnya sapi juga. Kalau postur sapinya dipelihara 3 bulan, sapinya itu memang sapi berjenis badan yang agak kecil, terus umurnya sudah 3 tahunan, ya sebaiknya ya tidak lama-lama. Kelihatan sudah gemuk, ya sudah dijual saja. Kalau untuk ditahan lama-lama, semakin kita menahan, semakin membuang waktu dan semakin membuang biaya operasional. Kalau kita ganti yang baru lagi akan berganti lagi. Dan keuntungannya akan lebih bagus lagi. Mungkin cukup sekian video kali ini dari saya. Cerita-cerita sedikit dan juga mungkin menjawab pertanyaan dari kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.